Episode 24, Kecurigaan Devon. Tidak perlu kamu perjelas, saya sudah paham semuanya. Kamu ingin memanas-manasi dia supaya kesal, bukan? Terus kenapa tanggung? Kenapa tidak sekalian menciumku? Siapa tahu itu bisa berguna untuk membakar hatinya. Apa yang dikatakan oleh Arka ada benarnya juga. Cuma kalau Clara melakukan itu sama saja bodoh karena memberikan sang kekasih kesenangan sesaat. Walaupun hanya sebuah taktik. CKK. Nggak usah aneh-aneh. Kalau saya lakukan enak di Bapak, nggak enak di saya. Bapak menang banyak, sedangkan saya buntung. Jawab Clara kesal. Meskipun wajahnya sudah memerah akibat ucapan sang dosen. Ya, namanya juga usaha. Jawab Arka pelan, nyaris tidak terdengar oleh telinga Clara. Apa? Bapak ngomong apa? Tadi? Tidak. Tadi ada gajah lewat naik pesawat kertas. Balas Arka membuat Clara langsung mencibirnya. Devon kembali fokus pada kliennya. Berbagai macam proyek mereka bicarakan, sesekali lirikan mata tertuju pada Clara dan Arka yang tertawa bersama layaknya pasangan bahagia. Keromantisan mereka menjadi pusat perhatian Devon. Sampai-sampai dia beberapa kali tidak fokus dan sempat kena teguran juga. Selepas urusan selesai, bahkan sudah menandatangani kerjasama senilai miliaran rupiah, sang klien pun pergi. Di saat itulah Devon pun berdiri dari tempat duduk ketika hatinya sudah tidak bisa ditahan lagi untuk mendekati Clara yang terus terlihat bahagia bersama kekasih barunya. "Tuan mau kemana?" tanya sang asisten. "Kau balik duluan ke kantor, nanti saya nyusul," jawab Devon diangguki oleh sang asisten. Pria itu pergi meninggalkan restoran di mana sang atasan sudah berjalan mendekat ke arah meja Clara. Lagi dong, sayang. Ini enak loh," ucap Clara sambil menyodorkan sendok ke arah mulut Arka. Baru Arka ingin membuka mulut. Tiba-tiba sendok itu direbut paksa oleh Devon dari tangan Clara dan menjatuhkannya ke atas piring. "Apa maksud kalian melakukan ini?" tanya Devon. Wajahnya terlihat kesal dan marah sekali melirik pasangan itu. Maaf, Anda siapa?" "Ya, saya tidak kenal," jawab Clara membuat Arka tersenyum sinis. "Kalau kamu kenal dia." "Sayang." Tatapan mata sang kekasih memberikan kode agar mereka kembali melakukan sandiwara lebih manis lagi. Tidak. Mungkin dia pelayan di restoran ini atau sales yang ingin menawarkan kredit. "Apepes? Sorry." Sindiran keras dari Arka benar-benar menusuk hati Devon. Clara tertawa renyah saat mendengar kalimat yang begitu lucu dari kekasihnya. Sang dosen memang the best melakukan peran dengan baik. Sampai membuat sang mantan tak berkutik. "Apa maksudmu berkata seperti itu? Tuan, kau kira kau siapa bisa menghina orang sepentingku?" tegas Devon. Tatapan mata memancarkan permusuhan yang tidak bersahabat. Tidak butuh menjadi orang penting untuk dihargai. Sebab sifat seseorang yang akan mencerminkan jiwa yang baik atau jahat. Jika sifatmu saja tidak baik, apakah dirimu pun baik? Oh, tidak. Seorang pria yang dipegang adalah ucapannya, bukan janjinya. Jika kau berani menyakiti wanita, tidak menutup kemungkinan kau bisa membunuh dirimu sendiri. Clara tak bisa berkata apa-apa. Dia sangat bangga, bahkan terkejut mendengar kalimat yang Arka berikan untuk Devon sangat mewakilkan. Tak banyak bertindak, tetapi sekalinya bergerak mampu mematikan lawan tanpa menyentuh. Suara Devon terhenti saat seseorang memanggil namanya dengan sangat lantang. Spontanitas dia menoleh ke arah pintu masuk restoran dengan wajah syok. "Sayang." "Hei." Lambaian tangan Elina mewakilkan kegugupan hati Devon. Dia takut jika sang kekasih salah paham saat mengetahui keberadaan Clara yang ada di dekatnya. Devon tidak ingin dikira masih peduli sama Clara, sehingga harus menjaga jarak aman, padahal rasa itu masih ada, walaupun sedikit samar dan tertutup oleh kabut hitam tebal yang menyelimuti rasa sayang untuk Clara. Kak, kamu di sini juga?" Sapa Devon langsung bergegas mendekati sang kekasih meninggalkan meja Clara, di mana tatapan sang mantan mendelik penuh marah. "Wanita itu benar-benar membuatku muak," ucap Clara. Arka yang mengerti perasaan sang kekasih langsung mengambil alih keadaan demi menahan emosinya. Sepertinya suasana di tempat ini sudah tidak baik. "Kita pergi saja. Saya tidak mau ada keributan di sini. Bukannya saya takut, tetapi saya hanya ingin menjagamu dari tatapan jahat semua orang yang akan menghakimimu ketika musuh melakukan manipulasi. Kamu pasti paham maksud saya," tukas Arka. "Ya, Pak Arka benar. Kita kembali saja ke kampus. Saya masih ada satu pelajaran lagi sore. Nanti, Bapak pulang saja duluan," timpal Clara dengan mood yang sudah membaik. "Saya akan menunggumu di ruangan. Jika kelasmu sudah selesai langsung kabari saya. Kita pulang sama-sama. Saya akan ajak kamu ke tempat es krim terenak yang ada dan mentraktirmu sepuasnya."
Mau. Boleh, bener ya, sepuasku. Tanya Clara memastikan jika Arka tidak berbohong. Ya, sayangku, jawab Arka spontan sambil tersenyum manis dan menjawil hidung Clara. Apaan sih? Pak, Gajah, udah ayo, pergi, nanti aku telat lagi masuk kelas. Sahut Clara langsung berdiri dari tempat duduk dengan wajah salah tingkah. Arka hanya terkekeh kecil menggelengkan kepala saat sang kekasih muda sekali berubah mood. Dari yang awalnya senang, bete, lalu kesal, marah, happy, dan sekarang kembali kesal. Tetapi dalam hati terasa berdebar. Clara dan Arka berjalan berdampingan hingga berpapasan oleh Elina dan Devon yang ingin berjalan ke arah meja yang tadi dipakai meeting. Clara, kamu juga di sini. Wah, siapa pria itu? Pacar barumu. Keren juga. Gimana kalau kita kumpul hitung-hitung sambil kenalan gitu? Ya, kan? Sayang, Elina langsung mengumbar kemesraan di lengan Devon demi membuat Clara panas. Akan tetapi, respons wanita itu hanya tersenyum manis dengan jawaban nyelekit. Oh, sorry, tidak ada di kamusku berteman sama pelakor atau wanita yang tidak tahu malu telah merebut yang bukan haknya. Cih, Clara pergi begitu saja dari restoran diikuti oleh Arka yang tak lepas dari tatapan Devon. Kedua mata pria itu seakan-akan sedang memancarkan bendera peperangan. Entah peperangan tersebut berarti merebut hati Clara atau peperangan sekedar rasa ketidaksukaan terhadap satu sama lain. Sombong sekali dia. Sindir teman Elina yang datang bersamanya. Biarkan saja. Ya, begitulah. Maklum wanita gila. Lagian jangan dimasukin ke dalam hati omongannya. Mending kita duduk aja yuk. Kebetulan aku udah lapar ini. Ucap Elina berusaha menutupi kebenaran atas perkataan Clara dari temannya. Sepertinya aku harus pulang deh. Ini orang tuaku minta diantar kemana kali nggak tahu. Aku pulang duluan ya. Oh, iya. Ini sisa belanjaanmu. Sampai ketemu lagi. Bye, teman. Elina pergi hanya membawa 2 paper bag. Sedangkan wanita itu hampir membawa 6 paper bag yang berlogo barang-barang mahal. Devon yang baru sadar dengan belanjaan Elina malah menjadi curiga. Bagaimana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membelinya? Bukankah kemarin itu sang kekasih mengemis-ngemis minta dibayarkan uang arisan? Lantas mengapa sekarang jadi roal dengan keuangan? Perasaan Devon mulai tidak enak. Elina terlihat biasa saja memilih menu makanan yang akan santapnya. Sampai di mana sang pelayan pergi untuk menyiapkan hidangan mereka. Sang pria langsung to the point menanyakan perihal belanjaan tersebut. Belanjaan sebanyak itu bagaimana bisa kamu beli? Perasaan kemarin kamu terlibat hutang arisan sampai terancam masuk penjara. Ucap Devon tanpa basa-basi dengan wajah datar menatap serius. Elina yang awalnya tersenyum menatap wajah sang kekasih langsung berubah drastis. Dia lupa jika bertemu Devon di saat waktunya tidak tepat. Sudah pasti kecurigaan itu pasti ada. Sayang, itu, aku, bersambung.